Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah smartwatch terbaru dari Lemvo, yaitu Lemvo S10. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng. Jadi barang yang dikirimkan kepada kita kali ini adalah sampel ya, karena untuk box dan kelengkapannya sendiri memang minimalis banget. Semoga nanti pas launch akan lebih menarik. Dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan sebuah jam dan dari kabel chargingnya sendiri yang sudah wireless. Mantap nih di penghujung tahun 2024. Untuk smartwatchnya sendiri tampak begitu elegan dengan kiblat yang kita semua pasti tahu ya guys. Yaps, Apple Watch X atau seri 10. Bisa kita lihat dari bezelnya yang tipis banget ketika dinyalakan. Ini sih keren banget. Meskipun layarnya ini masih IPS dan belum AMOLED, tapi jujur ini cakep banget. Dibalut dengan bezel 2.5D curve yang memang membuat smartwatch ini tampak begitu elegan. Sayangnya di sini masih belum ada coating anti fingerprint, jadi masih ninggalin sidik jari. Secara ukuran termasuk lumayan besar, tapi tipis di angka 47 dikali 40 dengan ketebalan sisi tipis tanpa sensornya di angka 9,8 mm. Ini sih termasuk tipis ya. Bahan bezelnya ini terbuat dari zinc alloy sehingga termasuk ringan di angka 4 gram. Bezelnya memiliki finishing brush silver, jadi agak ngedoff gitu. Di sampingnya ada sebuah crown bundar dan sebuah tombol fisik lainnya. Lalu di sebelah kiri ada lubang speaker dengan desain yang sedikit berbeda, yang tipikal lubangnya agak kecil sih. Jadi ini saya rasa aman kalau kena air. Untuk sensor belakangnya seperti desain yang sudah familiar dengan tampilan elegan seperti ini. Strapnya sendiri terbuat dari silikon yang lepasnya dengan sistem slide sama seperti Apple Watch. Cara memakainya dengan menggunakan pengait yang diselipin di bagian dalamnya biar lebih rapi. Namun di sini memang untuk produk sampelnya ini agak sedikit kebesaran sih di lengan saya yang cukup kecil. Semoga nanti pas produknya launch akan disesuaikan. Kita langsung ke detail UI smartwatchnya ya guys. Dengan resolusi 320 dikali 390 pixel, watch face di layar ini nampak begitu cakep dengan stylenya yang bezel-less. Di bagian awalnya ada banyak wallpaper yang bisa dipilih dan untuk detiknya nyapu ya guys. Tapi emang yang ikonik banget adalah dari watch face angka yang mirip banget dengan seri X. Di sini juga ada beberapa menu 3D lainnya dan menu flat yang termasuk interaktif. Swipe-nya termasuk lancar dan lumayan smooth. Tapi untuk masuk ke menu setting ternyata dengan menekan tombol fisik satunya ya guys. Jadi ini bukan buat pintasan untuk olahraga. Nah, menu pesannya sendiri cukup jelas dan memuat lumayan banyak karakter. Meskipun backgroundnya ini agak kurang kontras ya. Kalau kita neken crown-nya ini, maka seperti biasa akan masuk ke menu yang bergaya honeycomb. Sebenarnya ada 13 gaya yang bisa dipilih, tapi kita pakai yang ini dulu ya guys. Untuk background belakangnya juga bisa diganti. Ketika crown-nya diputer termasuk lancar ya guys, tapi ini bukan tipikal haptic feedback, tapi pakai mekanisme gear. Di sini emang menunya banyak banget sih, mulai dari kalkulator, beberapa games yang ya lumayan sih buat gabut, lalu stopwatch, kalender yang termasuk cakep, alarm, aktivitas, remote shutter yang sayangnya harus dari aplikasinya, suara SOS, musik player yang berasal dari smartphone, cuaca, altimeter dan barometer yang sayangnya tanpa kompas, jam dunia, dan yang terakhir adalah bagian yang saya suka, yaitu pengukur dB atau tingkat kebisingan. Lumayan sih ini buat ngetes portable speaker. Kemudian kita lanjut kepada fitur kesehatan yang sudah termasuk lumayan lengkap, tapi sayangnya di sini nggak continuous ya guys.
mulai dari kadar SpO2 yang untuk animasinya ini sudah termasuk lumayan ya, detak jantung, dan sleep tracker. Sebagai tambahannya, ada pengukur sel darah merah serta tekanan darah yang kelihatannya pastinya ini gimmick ya guys. Tapi termasuk lumayan lah di harga segini. Untuk olahraganya ini sendiri terbilang cukup minimalis dengan total 20 olahraga yang bisa dipilih. Dan memang ini tanpa GPS ya guys, jadi harus lewat bantuan HP. Selain itu, tampilan olahraganya juga terlihat sederhana tanpa adanya fitur kontrol musik. Lalu sekarang kita akan menuju ke bagian yang paling menarik, yaitu fitur AI yang dimiliki oleh smartwatch ini. Ada 3 jenis yang ditawarkan, yaitu mulai dari Talk Assistant yang akan terhubung dengan smartwatch kita, misalnya di sini saya Bixby. Kemudian sebuah fitur penerjemah yang bisa mengartikan suara. Jujur ini sangat menarik sekali sih. Cuman sayangnya masih dalam beberapa bahasa dan untuk Indonesia masuk dalam kategori Melayu. Lumayan sih buat translate Inggris ke Melayu. Next ada fitur AI ChatGPT, sebuah fitur yang membuat kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Tapi untuk sementara saya masih bisanya dalam bahasa Inggris ya guys. So far sih menarik banget untuk fitur yang satu ini. Tapi jangan dibuat ngerpek ya guys. Sebenarnya smartwatch ini ada internal flash 128MB yang kelihatannya emang buat fitur kece AI-nya. Aplikasinya sendiri menggunakan Verifit yang termasuk lumayan sih. Cara tampilan sudah lumayan oke, memang terkadang harus di repairing ulang. Kemudian untuk pilihan watchface-nya sudah termasuk lumayan banyak dan keren. Pada aplikasi ini, kita juga bisa melihat beberapa histori kesehatan, olahraga, dan beberapa pengaturan tambahan seperti notif pesan dan lainnya. Untuk yang terakhir adalah beberapa menu setting tambahan seperti Dynamic Island ala-ala iPhone yang berfungsi buat menampilkan notifikasi. Fitur ini bisa diakses melalui menu setting, tapi kelihatannya malah mengganggu ya guys menurut saya. Jadi di sini saya nonaktifkan saja, biar makin mantap berasa bezel-less-nya. Di sini sudah ada tap to sleep, tapi tidak ada tap to wake. Jika penggunaan luar ruangan masih kategori yang aman sih, termasuk terang, tapi pastinya no auto brightness ya. Kemudian untuk fitur Bluetooth call-nya, jika digunakan di Android hanya bisa menampilkan notif saja ya guys. Sayangnya masih belum bisa mengangkat WhatsApp. Nah untuk fitur IP-nya nggak dijelasin sih, ini IP67 atau enggak. Tapi sudah saya tes nyemplung bentar, masih aman ya guys. Karena di sini juga ada fitur penggetar airnya. Tapi buat lebih amannya, saran saya jangan dibuat berenang deh. Untuk ukuran baterainya sendiri sebesar 260 mAh yang bisa full charging selama 2 jaman. Untuk ketahanannya sendiri berkisar antara semingguan untuk pemakaian normal dan bisa lebih berkurang jika menggunakan fitur dari AI tadi. Jadi masih aman lah untuk pemakaian sehari-hari. Nah kesimpulannya, apakah Lemvo S10 ini worth untuk dibeli? Jika melihat fitur-fiturnya, layar bezel-less-nya yang cakep, desain yang elegan dan gak murahan, belum lagi dengan fitur AI-nya, smartwatch ini sih cakep banget buat gaya sehari-hari. Saya rasa sih gak ada yang kita komplain ya, apalagi jika dengar-dengar smartwatch ini dijual di harga kisaran 200-an. Wah, termasuk worth banget sih. Jadi sudah bisa mendapatkan smartwatch yang bergaya elegan dan cocok dibuat nongkrong. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.